Buat kalian yang suka nonton film, kalian harus tahu nih film pertama apa yang dibuat dan siapa pembuat film pertama. Jadi, film pertama kali yang dibuat di dunia berjudul Ronhey Garden Scene pada 14 Oktober 1888 dan pembuat filmnya adalah Louis Le Prince dari Prancis yang dinobatkan sebagai ayah dari sinematografi dunia. Yang menarik nih friend, film pertama yang dibuat ini memiliki durasi yang sangat singkat, hanya sekitar 2 detik saja. Berikut videonya. Nah, itu tadi adalah video dari film pertama kali yang dibuat pada tahun 1888. Namun setelah pembuatan film tersebut, terjadi kisah tragis yang dialami oleh sang pembuat film beserta keluarganya. Bagaimana dengan cerita lengkapnya? Simak berikut. Louis Le Prince lahir di kota Metz, Prancis, tanggal 28 Agustus 1841. Sebagai informasi nih friend, Louis Le Prince ini adalah anak dari seorang perwira Legion Prancis. Sejak kecil sampai remaja, Louis Le Prince banyak menghabiskan waktu di studio milik teman ayahnya yang seorang pelopor fotografi terkenal bernama Louis Jacques Mande Daguerre. Jadi memang dari kecil Louis Le Prince sudah akrab dengan dunia fotografi. Setelah menyelesaikan masa sekolahnya, Louis remaja melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leipzig di Paris. Kala itu ia memiliki seorang teman kuliah bernama John Whiteley, dan John Whiteley ini mengundang Louis Le Prince untuk tinggal dengannya di Leeds, Yorkshire Barat di tahun 1866. Pada saat itulah Louis menemukan pujaan hatinya, yaitu Elizabeth Whiteley, seorang seniman berbakat yang tak lain adalah saudara perempuan dari John Whiteley. Mereka pun menikah setelah 3 tahun menjalin kasih. Setelah menikah, Louis Le Prince dan istrinya Elizabeth Whiteley mendirikan sebuah sekolah seni yang bernama Sekolah Teknik Leeds, yang mana mengajarkan penggabungan fotografi pada logam dan keramik. Hal ini tentunya menarik minat banyak pemuda yang ingin belajar di sana. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1881, Louis Le Prince dan keluarga kecilnya pindah ke Amerika Serikat dari Prancis. Jadi ketika Louis ini pindah ke Amerika Serikat, ia sudah memiliki anak friend. Di Amerika Serikat, Louis Le Prince membentuk dan mengelola komunitas para seniman Prancis yang berada di sana. Di masa-masa itulah Louis Le Prince mulai berkutat dan melakukan eksperimen nih friend dalam menciptakan gambar-gambar film bergerak dengan merancang kamera 16 lensa. Ia pun segera mematenkan penemuannya tersebut. Pada bulan Mei tahun 1887, Louis Le Prince dan keluarganya kembali lagi ke Leeds, Prancis. Ia mulai membangun proyeknya lagi dalam merancang kamera lensa tunggal bersama putra pertamanya yang bernama Adolphe Le Prince di rumah studionya 160 Woodhouse Lane. Perjuangannya pun berhasil dan ia membuat hak paten atas rancangannya itu di pertengahan tahun 1888. Pada Oktober 1888, Louis Le Prince akhirnya berhasil membuat film bergerak pertama di dunia friend dengan kamera lensa tunggalnya yang diberi judul Ronhey Garden Scene, di mana film itu hanya berdurasi 2 detik dengan visual beberapa orang yang melakukan kegiatan di taman. Tidak hanya sampai di situ saja. Periode tahun 1889 sampai 1890, Louis Le Prince membuat proyektor bersama dengan James Longley. Nah, dari sederet penemuannya itu membuat karir Louis Le Prince semakin bersinar friend. Ia pun akan dijadwalkan melakukan tur demonstrasi ke berbagai negara atas temuannya yang revolusioner di bidang sinematografi. Di awal bulan September tahun 1890, Louis Le Prince berencana akan pergi kembali ke New York bersama teman-teman seprofesinya dari Prancis.
ia akan melakukan demonstrasi terkait penemuannya itu. Ketika tanggal 13 September, Le Prince sempat mampir dulu nih ke tempat saudaranya yaitu Albert di Burgundy Dijon sebelum menuju kota Paris menaiki kereta api. Setelah beberapa hari di sana, ia akhirnya pun berangkat ingin menuju kota Paris dan ia diantar oleh Arthur, saudara laki-lakinya menuju stasiun Dijon. Kala itu Le Prince sudah menaiki kereta dan sempat melambaikan tangan ke Arthur. Namun pada momen itulah terakhir kalinya Le Prince terlihat sebelum menghilang secara misterius. Teman-teman Le Prince yang sudah berada di Paris nih friend, segera menghampiri kereta yang dinaiki Le Prince ketika tiba. Namun mereka terkejut karena Le Prince tak kunjung turun dari kereta sampai penumpang habis. Anehnya, koper Le Prince juga tidak ada di dalam kereta. Mereka pun bertanya kepada petugas kereta dan petugas juga tidak menemukan gelagat aneh orang yang mencurigakan atau keluar dari pintu darurat. Jadi sebagai informasi nih friend, rute kereta Dijon ke Paris itu tidak melakukan transit pemberhentian, sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa turun selama perjalanan. Setelah heboh hilangnya Louis Le Prince, pihak kepolisian Scotland Yard Perancis segera mencari dan menyelidikinya. Namun tak ada tanda-tanda Louis Le Prince ditemukan. Asumsi dan dugaan mulai muncul di permukaan publik. Dari konspirasi pembunuhan oleh sesama rekan sinematografinya, secara sengaja Le Prince menghilang, hingga Louis Le Prince bunuh diri. Namun terdapat dugaan kuat yang mencuat nih friend. Dugaan pertama, Louis Le Prince sengaja dihabisi oleh Arthur, saudara laki-lakinya itu, karena hanya Arthur yang mengantar Le Prince ke stasiun. Karena bisa saja Arthur mengarang cerita bahwa Le Prince sudah naik ke kereta dan melambaikan tangan padanya. Namun akan tetapi ia sudah dihabisi sebelum sampai ke stasiun. Hal ini dikaitkan karena motif uang dan Arthur dibayar mahal untuk itu. Namun ini hanya sebatas teori aja nih friend. Dugaan kedua dikaitkan dengan Thomas Alva Edison yang membuat konspirasi untuk menghilangkan Le Prince dan mencuri rancangan penemuannya, yaitu sebuah proyektor baru untuk dipatenkan atas karya dirinya sendiri. Hal ini disampaikan oleh keluarga Le Prince atas kecurigaannya terhadap Edison yang setelah kejadian menghilangnya Le Prince tepatnya tahun 1891, Edison melakukan hak paten equity 6928 atau American Mutoscope Company, yaitu sebuah firma produksi film gambar bergerak dan mulai memamerkan hasil produksinya ke berbagai negara. Singkat cerita, istri Le Prince yaitu Elizabeth Whiteley dan putra pertamanya Adolphe berjuang keras di pengadilan agar Louis Le Prince dapat dinobatkan dan dipatenkan sebagai ayah sinematografi dunia. Akan tetapi si Thomas Alva Edison ini nggak terima dan ngejuin gugatan serta klaim bahwa dialah yang pantas dinobatkan sebagai ayah sinematografi pertama, serta berhak mendapatkan royalti atas temuannya itu. Akhirnya persidangan mendukung klaim Edison dan Adolphe tidak bisa mengajukan banding. Ia juga nggak diizinin menunjukkan bukti-bukti seperti kamera milik ayahnya Le Prince. Dapat diambil kesimpulan nih friend, kalau si Edison ini emang ngotot dan ambisius banget. Setahun kemudian, putusan dari hasil sidang tersebut dibatalkan. Adolphe punya kesempatan kembali untuk presentasi di pengadilan dan akan menunjukkan bukti bahwa ia melakukan sejumlah eksperimen bersama ayahnya terkait sinematografi. Namun sangat disayangkan hal itu tak bisa Adolphe lanjutkan. Perjuangannya pun terhenti ketika 2 tahun setelah persidangan, Adolphe tewas ditembak oleh orang misterius saat sedang berburu bebek di Fire Island tidak jauh dari New York. Sampai saat ini pun gak ada kejelasan mengenai kemana hilangnya Louis Le Prince ini. Ia hilang bak ditelan bumi, meninggalkan sebuah karya dan penemuan yang revolusioner dalam bidang sinematografi